Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sekarang, dia menantikan tampilan Hao yang berevolusi. Seberapa jauh lebih kuat dia setelah evolusi ini? Selama evolusi terakhirnya, Hao telah menumbuhkan kepala ketiga, sebelum memakan banyak kristal ajaib untuk waktu yang lama. Jumlah spesifiknya tidak diketahui oleh Long Haoshen, tetapi selama setiap pertempuran, Hao adalah orang yang mendapatkan keuntungan paling banyak dalam hal ini. Inilah alasan mengapa dia begitu cepat memasuki keadaan tidur nyenyak yang melibatkan evolusi sekali lagi. Saat waktunya bersama Hao meningkat, Long Haoshen merasa semakin penasaran dengan asal-usul Hao. Pada saat dia baru saja muncul, dia tampaknya hanyalah binatang ajaib yang tampak lemah. Tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan yang ditunjukkan Hao semakin besar dan besar. Tetapi prestasi yang paling mengesankan adalah kemampuannya untuk berevolusi. Hanya 2 tahun kemudian, evolusi ini pasti akan membiarkannya menembus langkah ke-6. Ini adalah kecepatan evolusi yang belum pernah didengar Long Haoshen sebelumnya. Itu adalah minat Kaisar Dewa Iblis di Hao yang paling mengkhawatirkan Long Haoshen. Dia hampir yakin bahwa Hao adalah orang yang dicari Kaisar Dewa Iblis ketika dia datang ke kota pengusir iblis. Dengan membuat hubungan dengan fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis ingin mendapatkan kedewaan kali ini, Long Haoshen tidak bisa tidak berpikir itu karena Hao juga memiliki kedewaan. Namun, dia dengan cepat menyingkirkan pikiran ini, karena ini benar-benar di luar kepercayaan. Dengan secercah cahaya ungu, perasaan kenyataan menghantamnya, dan Long Haoshen segera menggunakan mantel suci yang menyelimutinya di dalam. Ini sudah bukan pertama kalinya dia datang ke dunia ini, dan dia ingat tentang suasana berlumpur di sini. Jika kuil ilusi bisa disebut pintu masuk ke surga ilusi, tempat yang penuh dengan hitam dan merah ini bisa disebut neraka. Tepat setelah muncul, Long Haoshen merasakan niat membunuh yang padat, bergerak tanpa henti tepat di hadapannya. Itu adalah Hao. Pada saat itu, seluruh tubuh Hao diselimuti cahaya ungu pekat. Ketiga kepalanya terangkat, tetapi semua matanya tertutup, saat dia terus melantunkan mantra. Orang bisa merasakan bahwa energi alam berlumpur di sekitarnya mengalir ke sisi Hao berubah menjadi titik-titik kecemerlangan ungu yang berkilauan, memasuki tubuh Hao setelah melewati cahaya ungu yang mengelilingi tubuhnya. Dibandingkan sebelumnya, Hao saat ini bahkan lebih tinggi, panjangnya hampir mencapai 8 meter, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih kuat. Di punggungnya, 2 puncak tinggi itu bahkan lebih panjang, keduanya berbentuk segitiga. Namun perubahan terbesar ada di kepalanya. Tonjolan di sisi kiri ketiga kepalanya yang besar mencapai ukuran 3 kepalanya yang lain dan hal yang sama berlaku untuk tonjolan di sisi kanan. Kakakku yang baik, aku datang. Lakukan yang terbaik untuk berevolusi, dan serahkan sisanya padaku. Mengatakan itu, Long Haoshen berbalik menghadap keluar. Evolusi Hao ini terjadi di sebuah gua lagi, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan terkejut hanya dengan tiba di pintu masuknya. Tempat yang dipilih Hao untuk berevolusi mirip dengan yang terakhir kali, sekali lagi di tengah gunung yang menunjukkan jejak perpecahan. Dia seharusnya yang membuatnya. Langit gelap gulita, dan bahkan tidak ada satu bintang pun yang bisa dilihat. Di udara ada beberapa awan kegelapan dan elemen api yang kaya, sementara jejak elemen lain sangat heterogen dan tersebar, tidak dekat dengan jenis sebelumnya dalam jumlah. Sejauh mata memandang, tanah ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa aliran magma bahkan bisa dilihat. Pada akhirnya, itu hanya dunia seperti itu. Selain keheningan yang mematikan, Long Haoshen tidak merasakan kehadiran yang hidup. Menyebarkan indranya, dia mendapat kabar baik bahwa setidaknya untuk saat ini, tidak ada musuh yang mendekat. Setelah kebangkitannya, Long Haoshen bisa menyebarkan indranya dalam jarak yang luas bahkan di tempat yang begitu penuh dengan keheningan yang mematikan. Setelah beberapa saat merenung, Long Haoshen berusaha untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan teman-temannya di Menara Kematian. Perubahan fantastis terjadi ketika dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam melodi abadi.
Merasa bahwa dia bisa langsung membawa dirinya ke menara keabadian, dia tidak terpengaruh oleh ikatan waktu di sini lagi. Tetapi yang lebih penting, dia menyadari dengan terkejut bahwa dia benar-benar dapat merasakan lokasi rekan-rekannya di menara keabadian, dan langsung mengangkut mereka ke sini. Yating berkata, gawat tuan, aku merasakan bahaya. Jangan-jangan ini. Hao Shen melihat keluar beribu-ribu pasukan undead. Kalau ada gerombolan undead seperti ini akan ada seorang jajah undead. Hao Shen bergumam, aku tidak boleh sampai terlibat, aku harus mengulur waktu sampai Hao Yue menyelesaikan evolusinya. Halo Tuan Undead, ada perlu apa kemari? Raja Undead bingung kenapa ada seorang manusia dengan elemen cahaya bisa di sini. Kudengar ada sesuatu berbahaya di sini. Hao Shen menjawab, di sini hanya ada rekanku. Kau pikir aku akan mempercayaimu? Pasti dia ada di sini, sang penghancur kehidupan. Apa kau mau melawanku? Tidak, di sini cuman ada rekanku. Hao Shen menyerang dengan tebasan naga dan terheran, ada apa ini? Seharusnya elemen cahaya adalah kelemahan mereka, tapi kenapa dia bersikap santai seperti itu? Itu karena aku dulunya seorang manusia, bunuh manusia itu. Raja Undead meneriaki pasukannya. Yating berkata, Tuan, apa yang harus kita lakukan? Semakin tinggi pangkatnya mereka juga semakin pintar, bukan hanya tubuh mereka saja yang berbeda. Tenang saja, kita hanya perlu mengulur waktu sampai evolusi Hao Yue selesai. Kita harus memanggil rekan-rekan kita sekarang. Long Hao Shen menyalakan liontin kematian dan memanggil teman-temannya. Han Yu berkata, ada apa Tuan Hao? Hao Shen menjawab, maaf, aku harus merepotkan kalian menjaga gua. Aku harus menyingkirkan para pasukan undead ini, aku serahkan sisanya pada kalian semua. Baik Tuan. Hao Han Yu dengan senang hati menerimanya. Wang Yuan berkata, serahkan pada kami. Lin Xin pun menjawab, siap bos. Lin Xin, bantu aku memasang pelindung, aku akan menarik Raja Undead itu ke sana. Siap, serahkan padaku bos, akan kutunjukkan sesuatu yang menarik. Kobaran jantung sang Phoenix, semua dibuat kaget dengan teknik luar biasa Lin Xin. Dengan sombong Lin Xin berkata, kalian pasti tidak menduganya, ini adalah kekuatan tungku roh yang aku serap di surga ilusi. Lihat dan kagumlah kalian teman-teman pada hasil latihanku ini, serang dan lihat aksiku saat mengalahkannya. Semua tercengang. Lin Xin, hebat itu tungku rohmu. Han Yu menepuk bahu Lin Xin dan mengatakan, kau sudah berkembang pesat, aku jadi terharu. Hehe, serangan seorang penyihir emang kuat. Raja Undead dengan marah, manusia tengik kalian memang bernyali menyusup ke dunia undead dan membuat kekacauan. Lagi-lagi Raja Undead mengumpulkan aura yang mematikan, ini tidak bisa kita biarkan terus. Hao Shen memerintahkan Hanyu Yuan, lindungi gua. Aku ikut denganmu Hao Shen. Baiklah Keir, ikut bersamaku, kita harus mencegah undead itu mengumpulkan kekuatannya. Ayo Keir, kita serang. Hao Shen berbenturan serangannya dan dalam bahaya. Di saat itu Keir menggunakan kekuatan tungku samsara dan Hao Shen berteriak, tidak Keir, jangan gunakan kekuatan itu. Raja Undead pun mati oleh Keir. Hao Shen memarahi Keir, bukankah kau sudah kularang untuk tidak menggunakan tungku roh samsara? Kali ini apa yang tersegel indramu? Keir menjawab, Hao Shen, tidak apa-apa, aku tidak akan kehilangan 5 indraku lagi. Apa maksudmu tidak akan kehilangan lagi? Keir menjelaskan, tungku samsara menyerap kedua tungku baru milikku, karena itu aku bisa menggunakannya sehari sekali tanpa efek samping kehilangan indraku. Lalu siapa dia? Yating berada di sisi Long Hao Shen. Dia peri elemen Yating yang telah berevolusi saat aku menyerap tungku roh Yating berevolusi ke wujud ini, dan sepertinya kita semua perlu membicarakan perkembangan kita masing-masing. Keir sudah menjelaskan perkembangannya, sekarang giliran Han Yu. Han Yu menjawab, baik Tuan Hao, saya berhasil mendapatkan teknik yang disebut berkah cahaya. Saya bisa membuat sinar cahaya dengan radius 5 meter yang dapat memulihkan mana seseorang. Bagus, sekarang Yuan. Tiba-tiba di jauh sana terasa gejolak aura sangat berbahaya. Hao Shen berkata, kita segera pergi ke tempat Hao Yue. Dari auranya dia pasti dari langkah ke-9 mustahil kita bisa mengatasinya. Ayo lari. Sesampai di gua apa Hao Yue berhasil berevolusi. Kalaupun belum, kita harus terpaksa melawan sosok mengerikan yang akan datang. Hao Shen dengan kaget melihat Hao Yue sudah berkepala 4. Hao Yue berhasil berevolusi. Hao Yue berkata, kakak orang yang menuju ke sini sangat berbahaya, kita harus segera pergi. Hao Shen bersikeras memasukkan teman-temannya ke dalam menara kematian. Ayo bos, cepat masuk. Hao Shen langsung pingsan.
pertarungan melawan Raja Undead dan perpindahan ke Menara Kematian hampir menghabiskan energi spiritual Hao Shen dan setelah 6 jam berlalu mereka hanya perlu menunggu Hao Shen dan Hao Yue siuman dan kembali ke dunia tadi barulah mereka bisa kembali ke dunia manusia dengan perjanjian darah Hao Shen dan Hao Yue. Hao Shen dan Hao Yue terbangun dan menanyakan Hao Yue apa di sana sudah aman. Hao Yue menjawab tidak apa-apa kita bisa pergi sekarang. Baiklah kita harus bersiap kembali ke kuil, Hao Yue aku mengerti perasaanmu jangan khawatir akan tiba saatnya kita kembali ke sini lagi ke dunia undead dan di saat itulah kita pasti akan jauh lebih kuat. Setelah pertikaian di pegunungan selatan mereda grup Long Hao Shen juga Zhang Fangfang pun kembali ke kota suci tidak hanya mereka. Grup Yang Wenzhao dan grup Luxi juga telah kembali seakan dituntun dengan benang takdir begitu sampai di kota masing-masing grup berpisah dan Zhang Fangfang yang tidak pandai merangkai kata-kata terus mengikuti Wang Yuan. Meski Yuan sudah mengusirnya Fangfang hanya tersenyum dan mengikutinya dan akhirnya Yuan pun menyerah dan membiarkannya. Di sisi lain seakan sudah membulatkan tekad Yang Wenzhao pun terus mengikuti Chen Ying'er sedangkan Lin Xin dengan rambut barunya kerap mendatangi markas Luxi untuk bertemu Li Xin dia bahkan melepas wignya dan hal itu mengejutkan Li Xin dan berkata aku sangat mencintaimu Nona Li Xin. Li Xin menjawab jangan mengatakan hal sememalukan itu. Di kamar saat Hao Shen berdua dengan Keir Han Yu tiba-tiba datang mengatakan Tuan Hao Chen kepala ksatria ingin bertemu dengan Anda sebaiknya kita bergegas. Hao Shen menjawab apa guru besar ingin bertemu denganku tapi bisakah kau keluar sebentar aku akan menemuimu di ruang tengah dan Long Hao Shen pun pergi ke ruang tengah dan mendengarkan penjelasan detailnya lalu menyuruh anggota lainnya untuk mempersiapkan perlengkapan. Saat Hao Shen Hanyu dan Keir pergi menemui Kapten Ksatria Hao Shen sadar bahwa timnya perlu peningkatan persenjataan mereka. 1 jam kemudian. Di pusat persenjataan semuanya terlihat putus asa dengan mahalnya persenjataan yang dibutuhkan Lin Xin pun mengeluh baru kali ini aku merasa begitu miskin bos kita kekurangan dana. Hao Shen berkata benar juga tim kita baru saja dibentuk kita harus jadi lebih kuat mengerjakan misi dan mengumpulkan uang. Aku masih punya sedikit uang Lin Xin segera hitung dan lihat perlengkapan apa yang bisa kita beli. Terima kasih bos akan ku hitung dengan sangat hati-hati mari kita lihat. Lin Xin tersontak kaget ini banyak sekali bos aku tidak bisa menghitung uang sebanyak ini bantu aku. Apa ini pemberian Kapten Ksatria? Bos aku sungguh terharu sekarang kita punya 10 juta Long Hao Shen memerintahkan segera lakukan perhitungan setelah itu kita tingkatkan persenjataan kita. 10 juta bukan uang yang kecil dengan uang sebanyak ini Hao Shen membiarkan Lin Xin memilih perlengkapan terbaik untuk setiap anggota termasuk kristal spasial perak yang akan muncul di pelelangan untuk Yuan. Rumah pelelangan aliansi suci. Di dalam rumah pelelangan aliansi diadakan sebulan sekali tanpa pernah sepi pengunjung, karena Lin Xin pelanggan tetap pelelangan dia berhasil mendapatkan tiket masuk, di dalam pelelangan ramai sekali akan tetapi kali ini seluruh tim Hao Shen tidak duduk di kursi khusus melainkan di barisan ketiga, mereka memakai topeng yang diberikan pelelangan. Di tengah aula pelelangan muncul seorang wanita mengatakan halo tuan dan nyonya selamat datang di rumah pelelangan kami. Saya Ye Wei Yang dan kami telah menyiapkan berbagai benda langka yang menarik bagi Anda semua. Sebelumnya saya minta maaf barang nomor 1 akan ditunda pelelangannya karena itu kami akan langsung melelang barang nomor 2 dan saya harap Anda berhasil mendapatkan barang yang Anda inginkan. Baiklah mari kita sambut barang nomor 2. Saya yakin semua pengunjung akan tertarik dengan benda ini. Benda ini jauh lebih berharga dari pusaka manapun. Mari kita persilahkan calon pewaris rumah lelang kami. Yang juga dikenal sebagai putri kecantikan nomor 1 di rumah lelang. Nona Feng Ling'er untuk membuka harga pertama dari barang ini 80 juta untuk pil naga iblis. Pengunjung sekalian pasti sangat menginginkannya, benda ini jika dipasangkan dengan cairan penetral dan dikonsumsi langsung akan menambah usia manusia normal sebanyak 10 tahun. Hidup adalah suatu yang sangat berharga saya yakin alasan ini sudah cukup mendasari harga awal yang kami tawarkan sebagai wadah pelelangan kami akan merahasiakan identitas penjualnya yang membawa kristal inti dari naga iblis untuk dijual di sini suatu tindakan heroik, dan pil naga iblis pun terjual dengan harga 130 juta. Dan sekarang kami akan menawarkan benda terakhir sebagai penutup, Nona Feng Ling'er silahkan.
Dulu pedang ini merupakan senjata spesial yang telah menebas banyak iblis dan pedang suci inilah awal dari sebuah legenda yang kejam dan keji Tuan dan Nyonya. Saya rasa Anda sekalian sudah bisa menebak benda terakhir yang akan kami tawarkan. Tuan dan Nyonya, saya sarankan Anda bersiap menawar harga. Ini bukan pertama kalinya benda ini dilelangkan di sini namun selalu gagal terjual karena syarat tambahan yang diajukan yaitu si pembeli harus bisa melepas segel pada pedang ini serta membayar seharga 200 juta. Jika tidak berapapun harga yang Anda tawarkan kami tidak akan menjualnya. Hao Shen melihat pedang itu terkagum. Nona Wei yang berkata sepertinya tidak perlu disembunyikan lagi, penjual benda ini adalah saya sendiri. Pedang legendaris ini dulunya merupakan pedang milik kakek moyang saya. Pedang legendaris ini dipenuhi kejayaan serta keagungan sebilah pedang yang telah merasakan banyak darah iblis, pedang yang pernah menciptakan keajaiban, pedang yang diselimuti cahaya suci dan penuh kebanggaan, namun kini tersegel dalam kesedihan setelah pemiliknya tiada. Hao Shen merasakan kenapa aku merasakan pedang suci itu begitu sedih. Nona Wei yang berkata, mohon maaf apabila kata-kata saya sedikit menyuramkan suasana namun saya percaya, suatu hari nanti pedang ini pasti menemukan pemilik barunya. Seseorang bertanya, tunggu sebentar Nona Wei yang, boleh aku tahu nama pedang legendaris ini? Wei yang menjawab, maafkan saya namun kakek saya pernah berkata sebelum pedang ini menemukan kejayaannya lagi kami dilarang untuk menyebutkan namanya. Semua penonton dengan kaget, ada seorang anak dengan coba mengatakan dengan lantang, saya bersedia mencobanya dan ya, anak itu adalah Long Hao Shen. Silahkan naik ke atas panggung. Dan Nona Wei yang berkata pada Hao Shen, maaf sebelumnya saya harus menguji atribut Anda. Long Hao Shen menjawab, tentu, mohon tutup mata Anda segera. Long Hao Shen melepaskan atributnya yang menyilaukan seluruh aula pelelangan dengan munculnya 4 sayap spiritual. Semua orang tercengang dengan cahaya yang dilepaskan Long Hao Shen. Tentu karena dia putra cahaya. Long Hao Shen berkata, boleh saya mulai? Silahkan. Dan Long Hao Shen pun memegang pedangnya, gerakan tangannya begitu lembut dan penuh penghormatan. Dalam pikiran Nona Wei yang kakek bilang pemilik pedang suci tidaklah harus kuat melainkan memiliki tingkat kecocokan yang tinggi. Apakah anak ini orangnya? Hati Long Hao Shen saat ini tidak karuan. Pergerakan lambannya itu disebabkan karena dia takut akan menodai pedang suci tersebut dan alasannya naik ke atas panggung bukanlah untuk mendapatkan pedang suci, dia hanya ingin membebaskan pedang tersebut dari segelnya sendiri. Karena seperti Yewi yang katakan pedang suci seharusnya tidak dilupakan dan dikembalikan kejayaannya, Long Hao Shen memanggil Yating dan menyuruhnya untuk memegang pedang suci itu. Yating menjawab, baik Tuan. Long Hao Shen dengan hormat ksatria mengatakan, mungkin aku tidak layak menjadi pemilikmu namun aku hanya ingin engkau terbangun dan mencari pemilik yang pantas. Dengan menyebut nama Dewi Cahaya, lepaslah dari segel ini. Aku dapat merasakan penderitaan dan kesedihanmu akan tetapi sebagai pedang suci engkau tidak boleh gentar sejak ruhmu bangkit. Seharusnya engkau berada di tangan seorang ksatria menghukum setiap kejahatan atas nama keadilan serta melindungi mereka yang lemah. Cahayamu akan bangkit dengan penuh kilauan, ujung pedangmu akan menjadi ketakutan terbesar musuh-musuhmu. Kembalilah wahai pedang suci, biarkan yang lalu berlalu. Seandainya pemilikmu masih hidup pastinya dia tidak ingin melihatmu bersedih dan hilang melupakan sejarah. Dengan lantang Long Hao Shen mengatakan, meski diri ini tidak layak untukmu namun aku siap membangkitkanmu agar engkau dapat mencari pemilik sejatimu. Dengan menyebut nama Sang Dewi Cahaya, segel ini akan terlepas dan pedang pun diacungkan ke atas oleh Hao Shen memberikan sinar yang begitu mewah. Semua tercengang dengan bangkitnya pedang suci ini. Nona Wei yang berkata pedang itu telah bangkit. Long Hao Shen bertanya, bisakah Anda beritahu nama pedang ini? Nona Wei yang menangis terharu dan menjawab, tentu saja saya persembahkan kepada Anda pedang milik kakek moyangku Ye Wusang, komandan dari Persatuan Ksatria 200 tahun yang lalu. Nama pedang ini Arya Sang Dewi Cahaya. Hao Shen tersenyum, nama ruh yang bagus. Setelah itu Ye Wei yang mengajak Long Hao Shen pergi ke belakang panggung. Seluruh pengunjung melihatnya dengan tatapan iri. Jika penjagaan pelelangan tidak ketat mungkin Hao Shen sudah dirampok. Dan sekembalinya ke rumah, Long Hao Shen menyuruh Lin Xin kristal sihir naga iblis pada Ye Wei yang, bagaimanapun juga kristal naga iblis ditukar dengan sebuah pedang suci sangatlah menguntungkan sehingga Hao Shen pun mendapatkan pedang suci Arya Sang Dewi Cahaya. Dan pedang suci Arya Sang